Halo semuanya, selamat datang channel YouTube Otomods. Kali ini kami bersama Wuling REV yang ini udah kelihatan banget ya, udah ada modifikasinya, warnanya berubah dan ada modifikasi lainnya yang bakal kita bahas satu persatu. Dan ini adalah mobil Mas Randy Reupasa alias BTX Concept ya, dan kita bakal tanya-tanya langsung sama yang punya modifikasinya apa aja dan ubahannya bagaimana, apakah PNP atau tidak, dan kita bakal tanya juga harganya berapa buat modifikasi seperti ini. Jadi jangan kemana-mana, bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, sekarang udah sama Mas Randy nih. Siap. Apa kabar Mas? Baik. Wih, ketemu lagi kita sama Mas Randy karena emang ada mobil yang menarik ini, Wuling REV-nya udah dimodifikasi dan saya mau nanya-nanya nih Mas. Siap. Mobil ini kan udah kayaknya udah berapa kali ganti konsep ya? Udah. Ini yang pertama itu yang kemarin yang simple, yang cuman pakai stripping aja, terus juga motif-motif kayu. Tapi karena gampang kan, itu juga namanya modifikasi kan gampang kan, bisa ditiru aja betul. Kan. Jadi ada yang tiru dan dia juga minta izin buat pakai konsepnya di Bali. Ya udah, akhirnya saya ganti konsep lagi. Sekarang kita wrapping full body. Ini wrapping full body full body gitu. Terus sekarang konsepnya ke apa nih Mas? Ya sekarang kita bikin lebih simple aja, pengen nyobain menghilangkan two-tone-nya Wuling REV sebenarnya. Oke. Jadi saya dari asli warna putih, saya wrapping pakai bahan Ax vinyl, warna yang PET cream white. Oh, cream white nih. Jadi kita nggak ribet STNK gitu kan, masih putih-putih aja. Bener. Tapi kita bikin single tone, jadi supaya nggak beda aja gitu. Ternyata lucu juga gitu dibikin single tone gitu. Tapi kemarin sempat pakai pelek BBS ya Mas ya? Ya, sebelum ini kemarin sempat pakai BBS, cuman biasa, namanya juga PDG, laku. BBS-nya laku, kita sekarang pakai konsep, ini juga emang sengaja dibikin sewarna sama, sewarna sama body, peleknya. Jadi lucu juga gitu, nggak kalah keren juga, pakai menggunakan pelek kaleng gini. Ini menggunakan dop chrome. Oh, ini dop chrome ya? Dop chrome ini dari punya VW. Oh, gitu. punya VW. Saya custom bisa diaplikasikan di pelek kaleng ini. Gitu. Pelek kaleng. Nah, pelek kalengnya bawaan dari mana? Pelek kalengnya kita custom dari pelek standar Brio. Oh, standar Brio. Standar Brio ring 4. Ini ring 13. Ring 13. Ini kita custom dari mobil apa ya? Toyota Starlet apa kalau nggak salah. Oh, oke. Gitu. Tapi kita custom lagi ET-nya, kita custom lagi modelnya supaya cakep begini. Jadi udah rata fender juga ya? Ya, jadi offsetnya sekarang udah rata fender. Gitu. Nah, berarti buat bikin kaki-kakinya jadi kayak gini tuh, apa sih Mas yang perlu diperhatiin dari Wuling REV ini? Oke, buat Wuling REV ini pertama PCD-nya adalah 4x100. 4x100. Dan juga yang harus diperhatiin center bore. Center bore depannya dia itu besar. Jadi kalau kita pakai palak-palak Brio gitu nggak bisa. Oh gitu. Dia 56,5 center bore-nya. Kalau Brio itu 56,1. Agia lebih kecil lagi. Jadi pemilihan velgnya juga rada-rada ribet memang. Ya setidaknya kita jadi ilmu, jadi tahu. Jadi kita bisa diakalin dengan dibubut gitu, velgnya dibubut sebesar 56,5 ini center bore-nya. Gitu, center bore-nya ya. Gitu, dan untuk Wuling ini saya juga udah ceperin juga depan belakangnya, per custom. Oh, di custom. Nanti juga saya mau bakal ngeluarin kitnya buat teman-teman yang punya Wuling pengen diceperin, atau enggak ada dua. Yang satu ceper depan belakang gini, yang satu lagi karena Wuling standarnya nungging. Iya, benar. Jadi kit buat belakangnya doang. Kalau ganti velg, belakangnya supaya rata sama depan. Gitu. Oke. Itu project nanti ada ya? Iya, gitu. Dan kedepannya juga saya lagi bikin body kitnya. Jadi nanti saya akan terbitin body kit terbaru buat Wuling REV. Wih, menarik banget nih. Gitu. Berarti ini udah diceperin ya depan belakang ya? Sudah. Itu potong per aja berarti Mas? Nggak potong per, kita ganti per. Jadi standar tetap kita simpan. Oke. Jadi per diganti. Kita lagi develop, kalau misalnya udah oke, nanti kita bakal keluarin per ini buat dijual juga. Depan belakang gitu.
Menarik banget tuh. Dan ini udah ceper, udah paling ceper apa gimana nih, Mas? Enggak, main-main ceper enak aja, ceper rapi harian aja. gitu lah ya. Iya. Iya. Karena kan depannya juga mungkin ini besok saya mau pakai ersas juga kan. Iya, benar. Jadi ya udah ini untuk sementara dulu aja. Masih ceper enak gitu. Berarti nanti mau pakai ersas. Mau pakai ersas. Mantep banget nanti ini wulingnya. Nah, lanjut nih Mas, di bagian atas ada yang menarik nih. Ya. Ini kita pasangin roof box dari Auto Project. Ini ada roof box yang paling mini yang ada di Auto Project dan kebetulan memang pas banget ukurannya di wuling ini, kelihatan cakep, nggak kebesaran, nggak kecilan, dan juga kita pakai auto rack dari Auto Project juga gitu. Berarti emang Auto Project ini udah ada. Iya, sebenarnya universal. Oh, jadi universal. saya pertama kali saya bilang bisa nggak ya buat ini, ya udah cobain aja dulu. Begitu ditempelin ternyata semua plug and play dan juga lucu aja gitu dan fungsional juga. Selain lucu, fungsional juga karena bagasi wuling yang kecil. Jadi kita bisa taruh barang di atas. Taruh barang di atas ya, benar. Gitu. Nah, ini ukurannya berapa, Mas? Ini 300 liter ya. 300 liter ya. Adventure. Ini auto rack dari Auto Project 300 liter. Itu semua plug and play udah ya. Plug and play. Cuma ditambahin di wrapping lagi ya. Di wrapping lagi. Oke, untuk bagian stiker ini juga sebenarnya spesial. Kalau kita lihat kan nih, waduh, ini kinclong banget gitu kan, udah kecet. Jadi dari stiker PET-nya Xfinil yang udah kinclong, saya lapis lagi nih. Oh, dilapis lagi. Pakai PPF. Dari Evotech. Jadi benar-benar kinclong banget dan juga dia hidrophobic juga. Hidrophobic udah ya. Dan juga melindungi dari goresan-goresan. Kalau misalnya nyerempet-nyerempet halus, dia ngelindungin gitu. Makanya glossnya pol banget. Iya, gitu. makin malah kelihatannya kalau orang nggak paham kayak udah cat jadinya. Udah kayak cat. Jadi kayak, oh ini dicat ulang kayaknya nih kali ini gitu kan. Oke. Kalau ban pakai apa sih, Mas? Ini ban saya pakai white wall dan juga pakai ukuran 13 165 65 13. Keluarannya Axelera. Oh, keluaran Axelera. Oke. Nah, buat di interior masih standar ya? Interior masih standar. Ini nanti juga saya bakal bikin paket audionya yang simple-simple. Jadi satu speaker, prosesor, dan juga satu subkolong gitu. Subkolong, oke. Gitu. Masih banyak nih proyeknya. Masih banyak proyeknya ya. Berarti modifikasi udah segitu doang ya? Belum ada lagi? Modifikasi udah baru segini. Nanti nextnya mungkin disiapkan untuk prepare acara tahun depan. Oh gitu, siap. Berarti ini kalau begini masuk ke culture nggak sih, Mas? Culture dong. Culture ya? Berarti ini wuling RV culture pertama di Indonesia kali ya? Yoi. Nah, kalau tadi kan ada beberapa kit-kit yang mau dikeluarin, Mas. Itu ntar kalau emang ada yang berminat tuh harus kemana, Mas? Stay tune terus di Instagramnya BTX Concept. Karena di situ saya bakal update terus. Karena udah bisa dilihat hasil-hasil modifikasi REV saya yang selain yang ini juga ada. Jadi nanti saya bakal update di situ dan juga pemesannya udah rame. Oh, udah mulai rame ya? Udah mantep tuh. Jadi yang mau modif-modif kayak gini gitu ya, mirip-mirip, bisa tuh langsung pantengin terus. Nggak usah mirip-mirip, kita konsepin yang baru pokoknya. Oh, malah bisa bikin konsep baru, menarik banget tuh. Gitu. Langsung aja pantengin BTX Konsep. Mas, gitu. Gue boleh nggak nyobain mobilnya? Boleh dong. Kan udah beban di kaki-kakinya, mau nyobain rasanya Gas gimana? dong. Boleh ya? Iya. Oke, kita cobain nih mobilnya yuk. Oke, sekarang kita dikasih kesempatan buat nyobain wuling REV punya Mas Randy. Jadi kita bakal bener-bener nyobain gimana setelah dimodifikasi, karena emang beberapa hal udah diubah ya, termasuk bagian kaki-kaki, dan kita mau tahu setelah pera diganti, terus pakai ban yang lebih besar dan peleknya juga udah berubah, itu apakah merubah dinamika berkendaranya gitu. Dan ini kita udah di dalam, dan untuk nyalakan wuling REV ini tinggal pencet rem. Nah, dia udah ready. Terus kita parking brake kita turunin. Nah, udah dirilis. Terus kita pindahin ke D. Nah, langsung jalan deh.
Wah, ini mobil lucu banget sih. Jadi bener-bener kecil, tapi pandangannya luas banget. Dan segalanya tuh sebenarnya masih mirip-mirip ya sama versi standarnya. Apalagi bagian interior ini emang juga belum mendapatkan banyak ubahan, jadi masih standar banget. Tenaganya sih masih responsif ya. Enggak yang bikin tarikannya jadi lebih berat banget gitu, enggak, walaupun ban ada berubah. Kaki-kaki ada berubah. Karena mobilnya kecil, kita muter balik tuh bener-bener gampang banget. Nah, bener-bener radius putaran tuh dikit banget. Jadi kita coba di kisaran sini doang di komplek ini. Kita coba muter-muter, ngerasain gimana. Nah, tuh. Masih responsif, tarikannya enak. Dan kaki-kaki itu terbilang masih cukup empuk ya, walaupun udah perada diganti lebih pendek. Terus ini kita coba, ini ada jalanan yang sedikit menurun. Nah, bantingannya tuh masih oke, jadi nggak terlalu nggak terlalu keras. Kampukannya masih ada karena emang ini pernya nggak dipotong, jadi performa suspensinya tuh masih oke banget. Nah, ini kita coba lewatin polisi tidur. Sumpah ini masih kerasa banget enak suspensinya. Dan ya oke, jadi dia empuk tapi karena memang bannya kecil ya, jadi ngelewatin jeglukan itu masih kerasa banget naik turunnya. Dan keempukannya itu nggak yang empuk banget, jadi karena memang udah dipendekin ya, jadi keempukannya itu dia oke lah buat harian kayak kita pakai biasanya tuh. Kalau misalnya mobil-mobil CPR modif itu pakai lowering kit lah ibaratnya, kayak pakai lowering kit mirip banget. Jadi dek gitu langsung, begitu dia turun dari jeglukan, bannya kena tanah, tek berhenti, turun dikit terus udah balik lagi. Jadi bener-bener bantingannya tuh apa ya dibilangnya ya, kalau Mas Fitra bilang dewasa gitu ya. Bantingannya dewasa. Ini kita coba muter lagi. Jalannya agak sedikit gak rata, tapi masih enak gitu, masih nyaman. Dan dengan tampilan yang udah culture begini, fitmentnya juga udah pas, tapi rasanya masih enak. Itu tuh sebuah hal yang positif ya kalau dalam dunia modifikasi. Ini kita cobain lagi, naik kecocoran, masih oke. Dan ini nggak terlalu banyak mengubah performa dari mobilnya. Jadi mobilnya bener-bener masih enak banget dibawa, masih enteng. Dan ini sedikit performa dari REV ya, jadi ini walaupun listrik, jadi dia kayak ada semacam engine brake kayak gitu. Jadi kalau kita habis ngegas terus lepas gas, itu kerasa banget kayak ada gitunya. Masih oke sih. Tuh, enak banget. Nah, ini jeglukannya agak halus. Nah, kita agak nggak terlalu pelan lewat jeglukannya, kita coba tadi. Itu masih enak gitu bantingannya. Bahkan ini karena masih empuk, sedikit body roll tuh masih berasa gitu. Kalau kita tadi jalannya kurang rata gitu. Dan nah, menariknya ini nggak ada mentok, nggak ada bunyi gesrot, nggak mentok apa sama sekali. Jadi ini suatu modifikasi yang tampilannya ada culture, udah oke banget, tapi buat harian, buat kita pakai sehari-hari itu masih enak gitu mobilnya. Jadi kayak nggak usah biasanya kan kalau kita mobil udah diceperin kan kayak mikir gitu, ini bakal aman gak ya kena. Ini kalau misalnya kita coba jalanan rusak atau ada jalanan yang sedikit tajam gitu turunnya, ini depannya bakal mentok gak ya gitu. Ini enggak, jadi bener-bener modifikasi yang bikin kelihatannya udah proper dan kita ngerasain ini mobil udah jadi keren gitu, tapi dipakai masih enak. Karena biasanya kan kalau kita modif harus mengalahkan kenyamanan gitu kan, jadi nyamannya dikurangin gitu biar kelihatannya mobil lebih ganteng. Tapi ini udah ganteng, udah culture, tapi dipakai masih enak, masih nyaman. Ini poin plus banget sih kalau modifikasi dapet yang sampai kayak gitu. Nah, karena kita nyoba di komplek, jadi nggak bisa kecepatan tinggi, yang nggak bisa jauh-jauh juga ngerasainnya. Cuma nanti kita tanyain ke Mas Randy, apakah dengan mengganti ban yang lebih besar ini dan perubahan di per segala macam itu bakal pengaruh ke
apa ya namanya ya, konsumsi listriknya, karena kan emang dia perubahan di tenaganya nggak terlalu beda jauh sama Wuling REV standar, tapi apakah secara konsumsi baterainya itu akan lebih boros atau tidak? Nah, nanti kita tanyain ya. Semoga Mas Randy tahu jawabannya dan kita bisa kasih tahu infonya ke teman-teman. Sumpah ini enak banget. Ini teman-teman yang pakai Wuling sih, kalau emang suka modifikasi, ini salah satu modifikasi yang nggak aneh-aneh, nggak ribet, nggak terlalu banyak juga, tapi udah cukup menggambarkan apa ya, personalisasi diri. Karena kan kalau kita modifikasi kan biasanya kan soal personalisasi diri ya. Jadi mobil yang kita pakai tuh beda dari mobil-mobil yang lain dengan konsep kita sendiri, atau kita nyoba niruin konsep orang gitu ya. Itu bikin kita tampil beda dan ya mobil kita jadi satu-satunya gitu, karena tampilannya udah berubah dan beda dari lain, beda dari standar tentunya. Dan ini nggak usah banyak-banyak, cukup kayak gini aja udah beda banget, tapi semuanya tuh oke gitu. Menarik sih. Setelah mencoba beberapa putaran di komplek, saya pun langsung menanyakan konsumsi baterainya kepada Mas Randy. Ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan versi standarnya loh. Jadi makin oke nggak sih? Terus untuk modifikasi hingga jadi seperti ini, Mas Randy menyebutkan hanya mengeluarkan budget sebesar 40 jutaan aja. Oke, itu dia tadi kita udah bedah modifikasinya dan udah nyobain langsung mobilnya juga. Siap. Rasanya gimana? Makasih banget ya Masih nyaman kan? Mas Randy. Wah parah, enak Siap. banget Mas. Gitu. Makasih banget dan yang kepo-kepo soal Wuling REV Modiva bisa tadi kita ya langsung ke Instagramnya Mas Randy di @btxconcept. Dan ada YouTube nggak sih Mas? Nggak ada ya? YouTube-nya Randy Riupasa, ntar sedikit-sedikit udah mulai upload. Wih, itu Gitu. bisa langsung main ke YouTube Mas Randy Riupasa. Nah, ini adalah akhir video modifikasi kali ini. Jadi berikan pendapat Anda soal Wuling REV ini di kolom komentar ya, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang mau modif Wuling REV juga. Ini ada banget informasi di sini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Automods untuk mengetahui video modifikasi berikutnya, dan main-main juga ke Instagram @automods_ dan Instagram Mas Randy dong di @btxconcept. Siap. Dan jangan lupa juga main ke website kami di www.automods.com. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Bye.